Assalamualaikum, selamat hari Minggu hari ini. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kamu istirahatnya baik-baik ya. Jadi kemarin saya sudah tengok apa tuh pawai obor di Karawang. Memang meriah lah, memang antusiasnya luar biasa. Tapi kali ini saya sudah tengok pula 7 tradisi unik, di mana tradisi ini hanya ada di waktu bulan Ramadan. Beberapa daerah di Indonesia dia punya sambutan lain. Ini daerahnya lain lagi, daerah sini lain lagi, dia punya keunikan, dia punya tradisi. Jadi apa lama-lama lagi ya. Let's go to the video. 7 tradisi unik menyambut bulan Sebentar suci lagi Ramadan. masyarakat muslim di dunia akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang disambut sukacita oleh seluruh orang, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tradisi unik ketika menyambut bulan suci Ramadan. Muslim Beberapa terbesar tradisi di tersebut dunia. secara turun-temurun selalu dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Meski memiliki tradisi yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu sebagai bentuk rasa syukur datangnya bulan Ramadan. Tradisi unik apa saja yang dilakukan umat muslim Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yuk mari kita simak. Ayo, let's go. Apa nih? Semeriah mana ya, Masya Allah. Nomor 1. Apa nih? Magang di Aceh. Magang Aceh. Apa nih? Magang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh berupa kegiatan menyembelih hewan ternak. Biasanya penyembelihan hewan dilaksanakan 2 hari menjelang Ramadan. Setelah disembelih, sebagian daging akan dibagikan kepada para tetangga dan sebagian lagi disantap bersama keluarga. Tradisi magang sudah dilaksanakan sejak ratusan yang lalu di Aceh sejak masa kerajaan. Kala itu tahun 1607 Masehi, Sultan Iskandar Muda memotong hewan dalam jumlah banyak dan dagingnya dibagikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur atas kemakmuran rakyatnya dan rasa terima kasih kepada rakyatnya. Setelah kerajaan Aceh ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873, tradisi ini tidak lagi dilaksanakan oleh raja. Namun karena hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka magang tetap dilaksanakan hingga saat ini dalam kondisi apapun. Siap guys. Jika keluarga tidak Mungkin aku rasakan ini 2 hari sebelum sambutan Ramadan baru ada korban ya. Mungkin dia untuk memberikan sedikit daging untuk keluarga yang tidak berkemampuan untuk membeli daging. Mungkin lah ya, mungkin. memaksa daging pada hari magang. Magang memiliki nilai religius karena dilakukan pada hari-hari suci umat Islam. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan ini wajib disyukuri dalam bentuk tradisi magang. Hari Raya korban lain, korban ini lain lagi. Nomor 2. Dukderan di Semarang. Dukderan merupakan tradisi di mana masyarakat Semarang melakukan festival sebagai tanda akan dimulainya Ramadan. Tradisi ini digelar sekitar 1-2 minggu sebelum puasa. Dukderan kini dikenal sebagai pesta rakyat. Tradisi ini identik dengan dentuman meriam, kembang api, tari japing, arak-arakan, taruh beduk, dan ritual pengumuman awal puasa. Untuk tetap mempertahankan suasana seperti pada zamannya, dentuman meriam kini diganti dengan petasan. Tradisi dukderan ini telah diadakan sejak tahun 1882 pada masa Kebupatian Semarang di bawah kepemimpinan Tumenggung Aryo Pubaningrat. Perayaan yang telah dimulai sejak zaman kolonial ini dahulu dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang atau Masjid Besar Semarang, Masjid Kauman, yang berada di pusat kota lama Semarang, dekat Pasar Johar. Pada perayaan ini beragam barang dijual, semacam pasar malam. Ada satu tradisi dulu-dulu ya, yang dinamakan Warok Ngendok. Dukderan dimaksudkan selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai sarana dakwah Islam. Kirap budaya ini dimulai di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Tak ketinggalan pula dari paguyuban Tritunggal Semarang. Masya Allah. Wah. Nih Balimau di Sumatera Barat. Balimau, Sumatera Barat. Wih, mandi-mandi gak ini? Balimau adalah tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad.
Latar belakang dari Balimo adalah membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu menyucikan diri sebelum menjalankan ibadah Oh guys, maksudnya itu macam pesta air lah ya. Dia mandi beramai-ramai sebelum masuk bulan Ramadan. Wah, ini seru nih ya. puasa. Secara lahir menyucikan diri dengan mandi yang bersih. Zaman dahulu tidak setiap orang bisa mandi dengan bersih karena tidak ada sabun, wilayah yang kekeringan air, dan sebab yang lainnya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah Minangkabau adalah jeruk nipis karena sifatnya yang melarutkan minyak atau keringat di badan. Upacara Dengan serupa limau. dengan yang sama Balimo ini juga terdapat pula di Provinsi Lampung. Dalam tradisi ini sebetulnya perempuan tidak perlu mandi di sungai agar tidak bercampur dengan lelaki. Bisa di sumur umum. Namun dalam perkembangan selanjutnya kebiasaan ini kemudian berkembang di masyarakat yang tidak agamis lagi. Mandi bersama dilakukan di sungai dengan alasan untuk berrekreasi, sehingga bercampur antara laki dan perempuan. Kebiasaan baru inilah yang bertentangan dengan agama Islam. Sedangkan pada dasarnya tradisi Balimo tidak seperti itu. Bertentangan ya, dia ikut zaman lah. Apeman di Yogyakarta. Apeman Yogyakarta, Yogja. Apa ini? Kuih. Tradisi Apeman sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apeman dimulai dengan ziarah terlebih dahulu untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Setelah itu memasak kue tradisional, kue apem, dan kemudian dibagikan kepada keluarga serta tetangga. Masya Allah. Kue yang terbuat dari tepung beras ini menyimbolkan permohonan maaf atas dosa yang pernah dilakukan. Pada awalnya Apeman diadakan untuk merayakan naiknya Sultan ke tahta kerajaan sebagai ucapan rasa terima kasih dan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Namun seiring berjalannya waktu, makna dari Apeman pun mengalami pergeseran. Di antara sederet kabupaten dan desa di Yogyakarta, Sosro Menduran mungkin menjadi salah satu wilayah yang memahami betul makna dari tradisi Apeman. Guys, Karena warganya tidak pernah melewati. maksudnya semua tradisi nih ada ceritanya masing-masing, ada sejarahnya masing-masing yang mungkin dari tahun 1800 lebih begitu, dan sekarang nih dia unsur makanan lah pula apam ya, bagi menunjukkan rasa syukur. Oh Masya Allah, macam-macam ya. Partisipasi tiap tahunnya membawa unsur-unsur asli dari tradisi Apeman. Di hari istimewa ini para warga akan berkumpul di sekitar Jalan Sosrowijayan jelang Ramadan untuk memasak ratusan kue apem. Apem-apem tersebut kemudian akan dibagikan ke warga setempat serta turis yang lalu lalang di sekitar Malioboro. Wah, bagi-bagi ya. Nomor 5, apa ini? Nyadran di Jawa Tengah. Nyandran, Jawa Tengah. Wah, ini apa lagi? Nyadran ada tradisi pembersihan makam, sekaligus ziarah ke makam keluarga untuk mendoakan mereka yang telah meninggal. Nyadran tak hanya dalam bentuk ziarah, tapi juga dilakukan di masjid atau musola. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo. Nyadran berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya Masya Allah. agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Pada awalnya para wali berusaha meluruskan kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa saat itu tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam itu sangat dilarang dan menilai musyrik. Agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa, maka para wali 9 tidak sunan. menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran Islam, yaitu dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, dan doa. Yang Masya Allah. dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dan sesama manusia dan Tuhan. Nih nomor 6, apa lagi nih? Nyorok di Betawi. Nyorok Betawi. Apa ini? Macam kawin lah pula ya. Masyarakat Betawi di Jakarta memiliki tradisi nyorok dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini dilakukan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar keluarga. Biasanya setiap orang akan membagi-bagikan bingkisan kepada keluarga. Bingkisan tersebut berisi bahan makanan, daging, ikan, dan lain sebagainya. Terkadang bingkisan dari nyorok itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang. Hanya saja perlu diakui tradisi nyorok dulu dan sekarang sudah berbeda. Kebanyakan tradisi nyorok saat ini dikemas lebih sederhana, tapi tetap tujuan dari tradisi nyorok sebagai ajang untuk saling silaturahmi satu sama lain. Wah, ini meriah ya. Munggahan di Jawa Barat. Unggahan Jawa Barat. Masya Allah. Munggahan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat sehari sebelum puasa Ramadan. Di setiap kota di Jawa Barat memiliki sedikit perbedaan dalam menjalani tradisi ini. Bentuk pelaksanaannya bervariasi. Umumnya berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama atau botram, saling bermaafan dan berdoa bersama. Selain itu ada pula yang mengunjungi tempat wisata bersama keluarga, berziarah ke makam atau mengamalkan sedekah munggah, sedekah pada sehari menjelang bulan puasa. Munggahan berasal dari bahasa Sunda unggah, yang berarti naik, yang bermakna naik ke bulan suci atau tinggi derajatnya.
Tradisi munggahan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dari hal-hal yang buruk selama 11 bulan sebelumnya, dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Tradisi. Itulah 7 tradisi unik yang dilakukan umat muslim di Indonesia untuk menyambut bulan suci Ramadan menurut channel Art Istata. Jangan lupa kalian kamu subscribe untuk ini yang buat kita rindu dengan bulan puasa ya guys ya. Masya Allah. Dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam. Selamat hari puasa guys. So guys, tadi beberapa tradisi menyambut lebaran di beberapa daerah di Indonesia sendiri. Yang paling saya tidak sangka tuh ada tradisi daripada Sunan Kalijaga, 9 sunan yang terdahulu, Masya Allah. Pun itu guys, itu semuanya adalah tradisi. Kalau tidak ada tradisi, tidaklah meriah ya untuk menyambut bulan puasa nih guys. Semoga tahun ini kita puasanya lancar dan semua tradisi dapat dibikin dan dibuat dengan sangat-sangat baik untuk di daerah kalian masing-masing ya guys. Anyway guys, terima kasih yang tengok video nih. Semoga tahun ini kita puasanya lancar, lebarannya juga lancar, yang pulang mudik semoga dapat ada rezekinya untuk menyambut lebaran bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin guys. Jadi ya, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di next video macam biasa. Assalamualaikum. Thank you and I love you. Bye bye.